Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yang saya muliakan Bapak Ibu para Hakim Tinggi, Pak Panitra, Pak Ibu Sekretaris serta seluruh jajaran PTA Semarang yang saya banggakan. Alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala perkenannya sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita pada siang hari ini di hari yang ke-17. Salawat dan salam mari senantiasa pula kita kirimkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya saya agak bingung ya. Ini hari ke-17, berarti sudah 13 ceramah kita dengar, sudah habis judul barangkali. Tadi saya sudah bingung ini jadi judul apa lagi. Pak Ketua ambil 3 judul, Pak Haji ambil 2 judul. Kemudian yang membuat bingung lagi karena izin pulang itu sudah ada. Jadi kita sudah diizinkan pulang, sehingga pikiran itu sudah dimakan tadi. Yang terakhir lagi karena THR sudah keluar. Ini semakin semangat kita untuk segera kembali. Makanya saya bingung ini judul apa lagi? Ada Pak Selvi? Ada Pak. Oh ada. Sehingga tidak ada lagi. Sel, bantu saya dulu. Udah tunjuk Pak. Saya mau tanya ini, Raja Hutan kemarin itu siapa? Masih harimau ya? Raja Hutan masih harimau, tidak pernah berganti. Berbeda Raja Inggris dari Elizabeth pindah ke siapa? Charles. Bukan Charles. Pangeran Charles. Kita Pangeran Charles. Itu pernah dialog di salah seorang profesor di Makassar, tanya mahasiswanya, kenapa Raja Hutan itu harimau? Mahasiswa menjawab, tak tahu. Kenapa bukan gajah? Karena gajah kan lebih besar. Kalau ditanya lagi, kenapa bukan jerapah? Jerapah itu kan lebih tinggi, lebih kencang larinya. Akhirnya sang profesor menjawab sendiri, karena harimau itu setiap melihat gajah yang muncul di benak pikirannya, ini makanan besar, saya harus mengalahkan dia. Begitu juga harimau ketika ketemu dengan jerapah, wah ini makanan empuk, ini tinggi besar, pasti mengenyangkan. Berbeda kalau sebaliknya, kalau gajah ketemu harimau, yang muncul itu adalah, waduh, mati aku. Itulah yang muncul di benak gajah. Begitu juga dengan jerapah. Ketika ketemu harimau, maka dia berkata, waduh, mati. Artinya, sebenarnya yang membuat kuat harimau tidak semata itu, tapi karena ada motivasi, ada mindsetnya, ada pola pikir yang terbentuk di pikirannya
bahwa saya adalah hewan yang terkuat. Nah, inilah kemarin kita kenapa kurang yang mengaji. Karena setiap melihat Quran ada mindset yang muncul, waduh mengaji lagi, maka terus suruh lagi mengaji. Padahal baca juz amma saja itu kadang-kadang 1 tahun. Kata Ihsan. Bisa. Itu katanya menghadapi saja juz amma itu 1 tahun coba. Nah, kata suruh kita dalam 3 hari. Ini kan aduh. Nah itu karena mindset kita yang terbentuk seperti itu. Nah ini coba kita rubah mindset. Setiap melihat Quran, ini adalah penolongku. Bacaan Quran akan mengantarkan rohku menghadap kepada Tuhan. Ini yang perlu kita rubah ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, barangkali sedikit saja, karena besok insya Allah kita nutulul Quran, ya, nutulul Quran. Ya, Pak. Insya Allah besok akan diantarkan beberapa dokter. Tapi makanya saya tidak mau terlalu jauh. Nanti disempurnakan oleh Pak Dokter. Saya hanya akan melihat awalnya saja. Jadi ibu-ibu yang di belakang itu sangat beruntung dengan kehadiran Rasulullah. Itu 50 tahun sebelum lahirnya Rasul, itu kondisi umat Islam, umat manusia itu berada pada keterpurukan. Ada namanya nikahul buduk ya. Pernah ada. Saya menemukan nikahul buduk itu di Jakarta Selatan. Ada painan. Saya pernah menangani perkara orang yang nikahul buduk, tukar istri. Itu di Jakarta Selatan. Sempat saya bertanya, kenapa ibu mau cerai? Karena suami saya minta saya gantian dengan temannya, istri temannya. Kita tukaran selama 1 bulan. Itu ada gitu. Nah itu yang terjadi sebelum Rasulullah dilahirkan. Bahkan ada konon kisahnya itu seorang perempuan bisa memiliki 10 suami. Yang menjadi persoalan kalau ada bayinya, siapa yang punya anak? Nah, ini salah satu hikmahnya kenapa dilarang poliandri. Beberapa waktu yang lalu di medsos saya menemukan ada seorang ibu memperjuangkan poliandri di HAM-nya. Kalau laki-laki katanya bisa poligami karena kebutuhan ibadah malamnya, kenapa kami perempuan dilarang untuk poliandri? Sementara kami juga perempuan ada tinggi kebutuhan malamnya, ibadah malamnya. Itu ada juga yang menuntut kemarin itu. Saya bilang ya itu kalau misalnya poliandri terjadi, kalau punya anak, yang laki-laki mana yang punya anak itu? Ini kan rebutnya ya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ya itulah sehingga Islam datang, Rasulullah dilahirkan, kemudian menikah, kemudian turunlah yang pertama. Alhamdulillah ibu-ibu yang di belakang terselamatkan. Bayangkan kalau terjadi sampai hari ini, wallahu a'lam, bagaimana nasib dunia ya. Alhamdulillah itu sudah datang Islam. Makanya dikatakan bahwa Rasulullah itu laksana penerang. Jadi gelap gulita sebelum beliau hadir, kemudian datang Rasulullah menjadi penerang. Tetapi kita memang selalu harus mengikuti sunnahnya. Persoalannya adalah jarak kita dengan Rasul itu sangat jauh. Karena jauhnya kadang-kadang kita terpeleset karena sudah tidak ada cahaya lagi sampai. Perlahan dulu itu terlalu jauh jarak kita, makanya selalu dihidupkan dengan senantiasa mengikuti, mengingat sunnahnya, senantiasa berselawat kepada beliau. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian ada satu hal lagi
tentang persoalan iddah. Kenapa iddah itu 3 bulan? Kenapa tidak 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, atau 7 bulan? Saya lebih tahu. Saya sudah tidur Kenapa iddah itu harus 3 bulan? Tapi tidak enak ya, ini bulan puasa. Kalau hamil Pak. Oh, jelas hamilnya Pak. Tidak enak engkau karena ini bulan puasa. Ini puasa. Ya nggak enak lah. Oke, nggak usah ke sana ya, nggak usah ke sana. Mia nggak apa-apa Pak. Tidak apa-apa. Tentang bulan puasa. Ilmiah tidak apa-apa. Ada yang 17 tahun ke bawah. Ada yang 17 tahun? Ada. Ada yang dimulai. Konon kisahnya ini, mohon maaf kalau memang terlalu vulgar ya. Kalau saya menganggap begini, laki-laki itu adalah stempel cap kertas ini. Nah, ketika ini distempel, bekas stempel ini akan tinggal. Nah, karena dia tinggal, ini perlahan redup dia. Kapan bisa dia menerima stempel yang berbeda? Itu setelah 3 bulan. Dia tidak akan bisa menerima stempel yang berbeda sebelum 3 bulan. Tetapi kalau stempel itu terus yang dia terima, no problem. Dia 2 kali sehari, 3 kali sehari, tidak ada masalah. Tetapi kapan sampai stempel yang berbeda, maka pasti akan rusak. Makanya pernah ada yang mengadakan penelitian di Amerika, wanita-wanita di Amerika dengan wanita-wanita di Timur Tengah. Ternyata wanita-wanita di Timur Tengah jauh lebih bersih, suci ketimbang dengan Amerika. Karena di Amerika itu ditemukan perempuan-perempuan yang stempelnya banyak. 1000. Tahu dia kan mau ke Surabaya. Oke, Bapak Ibu yang saya muliakan, seperti itu kondisinya. Sehingga alhamdulillah Islam hadir telah membentengi kita, mengajarkan kita untuk selalu setia pada pasangan. Tetapi ibu-ibu harus tahu bahwa berbeda dengan laki-laki, karena stempelnya memang dia punya cap. Jadi dia masuk kemana saja no problem. Boleh. Boleh saja. Saya hanya ingin mengatakan bahwa tidak semua laki-laki itu ingin menanamkan stempelnya di semua tempat. Tapi ketahuilah bahwa itu adalah kebolehan dari Allah. Oke, Bapak Ibu yang saya muliakan, yang terakhir karena ini Lanjut. soalnya ini Udah lain ya. yang terpengaruh. Iya. Iklan. Oke, yang terakhir, insya Allah besok kita akan melaksanakan Nuzulul Quran di Piomojo, dan insya Allah kita akan melanjutkan Nuzulul Quran di sana. Barangkali itu saja yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang keliru. Terima kasih segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.